Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan sahabat sekalian, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kali ini untuk seri pembelajaran Road to Sociopreneur, kami ingin sharing sedikit tentang materi yang berjudul rezeki bagi para pemilik skill. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kalau kita melihat pada cover di depan ya, jadi beliau ini adalah salah satu binaan Rumah Zakat Cabang Malang yang memiliki skill atau keahlian sebagai seorang pembuat kerajinan dari bahan kayu. Banyak produk yang beliau buat ya, mulai dari kacamata kayu, kemudian miniatur mobil dari kayu, kapal pinisi dari kayu, dan banyak lagi. Dan dari pengalaman kami ketika berinteraksi dengan beliau menyampaikan bahwa hal yang terpenting yang ada pada diri beliau itu adalah pada skill yang beliau miliki. Kenapa? Karena skill yang beliau miliki ini merupakan skill yang tidak banyak orang itu memiliki, ya. Makanya kenapa beliau waktu itu menyampaikan bahwa poin penting ya dalam aktivitas usahanya itu bagi beliau adalah pada aktivitas belajar dan belajar. Di mana belajar ini kaitannya adalah dengan bagaimana agar membuat skill yang beliau miliki semakin terasa dan semakin terasa. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian ya, yang aktivitas di lapangannya sebagai seorang relawan pemberdaya atau sebagai seorang pendamping program ya, dan sebagai peran-peran fasilitator program-program sosial lainnya. Di sini untuk slide pertama saya sengaja menampilkan salah satu dari poster online yang saya dapat, dan ini adalah salah satu poster kegiatan pelatihan yang diisi oleh Bapak Mardigu Wowi ya, salah seorang pengusaha dan juga seorang pembicara yang sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat. Di sini kalau kita lihat dari keseluruhan desain kegiatan yang disampaikan, semuanya yang jelas sangat menarik ya, termasuk dari judulnya ini ya, Road to Billionaire Class, artinya perjalanan untuk menjadi seorang miliarder. Namun biasanya banyak yang kemudian akan sedikit dalam tanda kutip ya terkejut ketika melihat pada poin yang saya tunjuk ini. Yakni pada biaya pelatihan yang dari segi harga mungkin bagi banyak orang ya ini terbilang mahal seperti itu. Namun mungkin bagi beberapa orang ya yang memang sengaja mengikuti kegiatan ini, bagi mereka mungkin ini adalah sesuatu yang tidak terlalu mahal. Cuma paling tidak coba kita cermati ya bahwa dari pelatihan ini ya kita lihat dari secara biaya, maka kalau kita bandingkan dengan kebanyakan orang, biasanya banyak yang mereka itu akan berpikir lebih dari 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sampai ratusan kali untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini dikarenakan biaya pelatihan yang cukup mahal. Nah, maka di sini biasanya orang-orang yang mereka itu cenderung ya menganggap bahwa aktivitas pelatihan yang sejenis seperti seminar wirausaha dan sebagainya yang berbiaya mahal, banyak dari mereka yang kemudian memilih untuk mundur atau tidak mengikuti lantaran biaya yang sangat besar seperti itu. Nah, di sini slide yang berikutnya ya, saya menyampaikan terkait dengan hubungan antara rezeki dan skill. Nah, sebenarnya ketika saya menyampaikan di slide pertama ya dengan poster seminar atau pelatihan yang harganya cukup lumayan, nah ternyata kegiatan yang seperti itu banyak juga yang ikut dan bergabung, meskipun secara biaya lumayan ya. Karena bagi mereka kegiatan itu mereka sebut sebagai investasi, meskipun itu adalah biaya memang. Namun mereka menempatkannya sebagai sebuah investasi karena mereka berkeyakinan ketika mereka menginvestasikan biaya waktu ya untuk meningkatkan skill mereka, maka mereka tidak ragu-ragu menyebutnya sebagai sebuah investasi. Artinya mereka merasa bahwa ke depan mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya, atau mungkin lebih banyak dari sebelumnya seperti itu. Makanya kenapa kalau di sini bahasanya ya investasi ya. Jadi mereka mengeluarkan uang karena memang mereka investasi
untuk mengasah skill mereka. Nah, dan inilah yang menjadi keyakinan mereka yang berani mengeluarkan biaya dan waktu yang lumayan untuk mengikuti pelatihan karena mereka memahami prinsip ini. Apa maksud dari gambar ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Jadi ini ibarat seperti sebuah neraca ya, meskipun bentuknya sebenarnya lebih mirip jongkak-jongkit ya. Tapi di sini kita melihat bahwa akan ada yang namanya proses saling menyeimbangkan. Jadi ketika kita secara skill bertambah atau istilahnya terupgrade ya, atau bertambah bobotnya gitu ya, maka insya Allah ini akan mengikuti rezeki ya, rezekinya itu akan mengikuti. Semakin meningkat skillnya, semakin berbobot skillnya, maka rezekinya pun juga akan semakin banyak. Makanya kenapa di sini rezeki itu mengikuti skill yang kita miliki. Saya pernah mendapatkan sebuah quotes ya dari seorang pembicara, kalau nggak salah namanya Bapak Abai Kasa, yang beliau menyampaikan dalam bahasa yang sederhana ya, bahwa uang akan mengalir kepada mereka yang berhak secara skill. Sekali lagi, uang akan mengalir kepada mereka yang berhak secara skill. Beliau menyampaikan bahwa prinsip mencari uang dengan mati-matian ya, dengan mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya akan mendapatkan uang yang lebih banyak, itu tidak sepenuhnya benar. Beliau lebih menganggap bahwa cara untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak adalah justru dengan meningkatkan skill. Nah, makanya kenapa ini adalah proses saling menyeimbangkan. Jadi kalau skill kita semakin bagus, semakin berbobot, maka pendapatan juga akan semakin meningkat seperti itu. Nah, dan istilahnya ketika kita berbicara dengan konteks tadi, kegiatan pelatihan tadi, maka ya mereka-mereka yang memahami, mereka-mereka yang pernah mengalami ya, mereka istilahnya itu mau menginvestasikan waktu, uang dan sebagainya karena mereka mengetahui skill adalah hal yang paling penting yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nah, sekarang kita belajar pada salah satu sahabat ya, Abdurrahman bin Auf. Kalau di sini slide-nya bertuliskan manusia bertangan emas. Ya memang bagaimana nggak bertangan emas, karena beliau itu dulu ketika meninggalkan Madinah nggak membawa harta. Kemudian dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor. Nah, dan pada saat itu bahkan sampai ditawari harta plus dengan istri. Tapi beliau menolak. Beliau minta ditunjukkan pasar, di mana kemudian beliau pada saat itu memulai ya dari nol dengan kalau nggak salah menjadi kuli, kemudian dari hasil uang yang dia dapat dibuat untuk perniagaan, berdagang, berkembang sampai akhirnya kalau tidak salah 1 bulan kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan bahwa ya Rasul, saya telah menikah dalam kondisi memakai baju yang bagus, wangi, ya bercelak, kemudian dengan membawa sekian gram emas gitu ya, yang dia gunakan sebagai mahar seperti itu. Nah, dan memang seperti salah seorang sahabat ini, Abdurrahman bin Auf ini, apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Karena beliau memiliki keyakinan secara skill, beliau memiliki skill itu. Harta bisa hilang, bisa ditinggal, tapi skill itu akan terus menempel pada dirinya. Makanya kenapa kemudian beliau berani menolak tawaran harta dan istri, beliau memilih untuk berniaga seperti itu. Nah, makanya kenapa ini salah satu seorang sahabat yang luar biasa telah mencontohkan kita ya, betapa kemudian memang justru hal yang paling penting, modal yang paling penting untuk mendapatkan pendapatan atau peningkatan pendapatan adalah pada skill. Dan ini juga seperti yang disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, bahwa Allah akan meninggikan orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ilmu pengetahuan ini ya ini skill termasuk bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau kita berani mengeluarkan biaya untuk ikut pelatihan, untuk belajar ya, untuk sekolah dan sebagainya, maka apa yang kita keluarkan itu nanti selain oleh Allah dibalas dengan rezeki, oleh Allah juga dibalas dengan peningkatan atau peninggian derajat seperti itu. Makanya kenapa ketika kita ingin mendapatkan pendapatan yang lebih, kalau kita berhasil naik taraf hidup kita, maka ya itu adalah bagian dari
derajat yang ditinggikan kalau saya rasa ya. Termasuk mungkin kedudukan kita pun juga sama. Mungkin kita pertama saat ini hanya dikenal di kalangan orang biasa. Setelah itu kemudian kita bisa dikenal di kalangan para tokoh. Setelah itu ke para pejabat dan sebagainya. Dan itu sekali lagi karena ilmu atau termasuk di dalamnya adalah skill yang kita miliki, seperti itu. Nah, dan Bapak-Bapak sekalian, di sini perlu saya sampaikan bahwa tujuan saya menyampaikan materi ini kaitannya memang sebenarnya dengan program sosial yang selama ini sudah kita jalankan, di mana pada bab masalah paradigma kita terkait skill, ya ini paling tidak harus bisa dipahami paling tidak oleh dua pihak, ya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah kita sebagai seorang relawan pemberdaya atau sebagai seorang pendamping program sosial, yang dimana kita pun juga perlu ya untuk meningkatkan skill kita. Kenapa? Ya karena memang semakin bagus skill kita, maka ya itu akan berdampak pada derajat kita, ya, bahkan juga termasuk pendapatan kita. Nah, dan yang kedua adalah pada orang yang kita bantu atau mustahik atau penerima manfaat. Nah, dalam hal ini bahkan ya kalau kita lihat para penerima manfaat itu yang memang kita harapkan mereka mengalami peningkatan pendapatan dari program pemberdayaan ekonomi, tentu yang paling penting membuat pendapatannya naik itu ya bukan pada modal yang kita beri atau modal yang dia punya. Katakanlah kita beri dia modal 1 juta, 2 juta, 5 juta, atau sampai berapapun, sampai 50 juta, itu tidak akan berguna selama mereka tidak bisa meningkatkan skillnya. Artinya justru malah ketika katakanlah modal terbatas, tapi kemudian para penerima manfaat atau para binaan atau mustahik kita ini mereka terus meningkatkan ilmu dan skillnya, justru malah itulah yang akan berdampak kepada pendapatan dia. Nah, ini kalau di fotonya ini adalah salah satu kegiatan edukasi wirausaha ya. Jadi kegiatan seperti ini memang salah satu bentuk untuk peningkatan skill. Dan inilah sebenarnya yang menentukan naiknya pendapatan kita, naiknya rezeki kita, seperti itu. Nah, kalau bicara skill, di sini skill itu paling tidak ada dua ya, hard skill dan soft skill ya. Kalau soft skill kaitannya dengan mindset ya, motivasi, kemudian tentang keuangan ya, tentang membangun bagaimana membangun brand, membangun kepercayaan, itu adalah sesuatu yang sifatnya itu soft skill. Sedangkan kalau yang hard skill ya mungkin dengan kemampuan skill di bidang produksi ya, kayak membuat kerajinan, membuat baju, membuat makanan dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat, semoga Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang saat ini bekerja ya sebagai seorang pendamping program sosial atau sebagai seorang relawan pemberdaya ya, paling tidak saat ini kita sudah bisa mulai mengubah paradigma kita bahwa sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan ya dalam hal memberdayakan atau dalam hal istilahnya mensukseskan binaan atau bahkan mensukseskan diri kita sendiri, kategorinya adalah pada skill ya, bukan pada mati-matian istilahnya itu pontang-panting menghabiskan energi ke sana kemari, tapi kita curahkan semuanya itu pada peningkatan skill kita. Moga-moga Bapak Ibu sekalian semuanya setuju dengan kami dan juga dengan beberapa pakar yang menyampaikan ya terkait masalah skill. Dan semoga dengan paradigma baru ini ya kita semua ke depan siap untuk selalu belajar dan mau mengorbankan waktu serta apapun itu, dana dan sebagainya, untuk kita belajar sehingga kita bisa terus-menerus meningkatkan ilmu dan skill kita. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.